Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kemudian kita masuk pada bahasan berikutnya berkaitan dengan mengucapkan perkataan kita mendapat hujan karena bintang ini atau bintang itu. Atau istilah lainnya itu al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi ada sebagian orang termasuk di zaman jahiliyah dulu. Mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Jadi seolah-olah hujan itu turun berkat dari kemunculan bintang itu. Kalau bintang itu nggak muncul, nggak turun hujan. Kalau bintang itu muncul, turun hujan. Ini menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Tentu segala sesuatunya mesti kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab As-Sahihain, Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah di bawah sisa-sisa hujan tadi malam. Ketika selesai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke jamaah lalu bersabda, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Lalu para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau beliau bersabda kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Famma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang berkata, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi. Ada yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat Allah. Maka kata Allah, itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada fadzalika kafirun bih wa mu'minun bil kawkabi. Ada yang mengatakan bahwa kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Maka kata Allah, orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini ada dua karakter yang ditunjukkan oleh manusia ketika hujan turun. Yang pertama kata Allah, ada orang yang menyandarkan hujan itu turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu turun karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Di sisi lain, kata Allah, ada orang yang menganggap bahwa hujan turun itu karena bintang ini, hujan turun itu karena bintang itu. Kalau nggak ada bintang ini, itu tuh hujan nggak bakal turun. Kata Allah, orang yang seperti ini, dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini serius hadir. Karena ini masalah akidah gitu loh. Ketika seseorang itu menyandarkan hujan turun, dia sandarkan kepada selain Allah, berarti ada yang bermasalah dari sisi akidah. Makanya kalau sudah masuk di dalam bab akidah, apalagi yang menyimpang dari akidah,
kita harus lebih keras kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Ini bahaya. Karena kalau akidahnya rusak, ini akan berpengaruh kepada hal-hal yang lain dalam dirinya begitu. Baik kepada amalannya dan pada nasibnya nanti di akhirat. Ya. Al-Buhuti juga menyebutkan bahwa yang dimaksud kufur di dalam hadis ini adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Ya. Namun jika seseorang itu secara keyakinan menyandarkan hujan kepada bintang semata-mata, bukan kepada Allah, maka dia kufur secara ijma. Dia kufur secara ijma. Ya. Karena apa? Karena dia berkeyakinan bahwa adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita menyandarkan hujan itu semata-mata kepada bintang, seolah-olah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hujan itu turun atas izin bintang. Dan berarti itu menyandingkan Allah dengan bintang. Nauzubillah min zalik. Itu adalah di antara kebiasaan dulu zaman jahiliyah. Kemungkinan di zaman ini ada yang seperti ini juga ada. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa berkata, kita mendapatkan hujan atau turun hujan karena bintang ini, dengan maksud bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ia telah kafir dan darahnya halal jika tidak bertaubat. Ini dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman 145. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau seseorang itu sampai mengatakan kita mendapati hujan ini karena bintang ini, dengan maksud bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang itu, maka ia telah kafir dan darahnya halal jika tidak bertaubat. Berarti apa? Orang yang secara keyakinan mengatakan yang menurunkan hujan adalah bintang-bintang, maka dia kafir hadir. Karena hakikat yang menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang-bintang. Sehingga bintang itu mau muncul, mau enggak, ketika Allah berkehendak turun hujan, ya hujan. Ketika Allah berkehendak enggak hujan, ya enggak hujan. Maka ini akidah ya. Ini akidah yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sedangkan Islam datang itu untuk menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menisbatkan hujan kepada bintang itu haram. Karena kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sebab yang menurunkan hujan atas izinnya. Jadi hendaknya hujan kita sandarkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Kata Allah, sesungguhnya jika kamu menanyakan, bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Mereka mengatakan, Allah. Katakan, segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan dari mereka itu tidak memahaminya. Ini Al-Ankabut ayat 63. Jadi siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jika seseorang itu percaya bahwa yang menjadi pelaku utama turunnya hujan atau faktor utama turunnya hujan itu karena bintang, berarti dia sudah jatuh dalam syirik besar. Dia sudah jatuh di dalam syirik besar.
Namun jika dia meyakini bahwa hujan itu tetap turun atas izin Allah Azza wa Jalla, namun dia meyakini tetap yang menjadi sebab adalah karena munculnya bintang itu, dia juga jatuh dalam kesyirikan. Tapi di dalam syirik kecil, tentu ini tetap bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi Anda tegaskan, ketika seseorang itu menisbatkan satu-satunya menjadi sebab hujan itu turun adalah karena bintang itu, artinya dia tidak mengatakan Allah terlibat di dalam turunnya hujan. Hanya dia menyandingkan atau menyandarkan sepenuhnya kepada bintang itu, maka dia syirik besar. Tapi kalau dia tetap menyandingkan kepada Allah, tapi menyandingkan juga kepada bintang-bintang, ini syirik kecil. Ingat ya, meskipun syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar dari dosa-dosa zina, mencuri, homo bahkan. Lebih besar. Karena syirik ini kan berarti dia levelnya pada tingkat dasar ya, akidah. Yang dirongrong itu akidah, pondasinya. Kalau pondasinya dirongrong, bangunan itu akan roboh. Makanya kalau kita berbicara syirik meskipun syirik kecil, hakikatnya itu dosa besar. Itu dosa besar. Maka hati-hati menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Hati-hati. Dan menisbatkan hujan kepada bintang ini sesuatu yang sudah diwanti-wantikan, sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Salasun akhafu ala ummati." Tiga hal yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian. Yang pertama adalah al-istisqa'u bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Wahayfus sultan, pemimpin yang zalim. Atau watakdzibum bil qadari, yaitu yang ketiga adalah orang yang menustakan takdir. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Asim. Ya. Jadi ini adalah tiga hal yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu benar terjadi karena menisbatkan hujan kepada bintang-bintang juga termasuk di antara perangai jahiliyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu ada 4 perkara perangai jahiliyah yang terdapat pada umatku dan tidak ditinggalkan oleh mereka. Di antaranya adalah wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang. Menyandarkan hujan kepada bintang. Maka kalau hujan turun, kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa hukum meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bisa terjatuh dalam syirik besar. Yang kedua, bisa terjatuh dalam syirik kecil. Terjatuh dalam syirik besar, ini ada 2 gambaran kata beliau. Ada 2 gambaran. Yang pertama adalah seseorang itu berdoa kepada bintang, minta hujan. Ada orang berdoa kepada bintang, minta hujan. Wahai bintang, turunkanlah hujan. Maka ini syirik. Karena mestinya kita meminta kepada siapa? Bergantung kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada selainnya. Ya. Dan ini syirik besar hadir. Ingin hujan turun tapi mintanya kepada bintang, salah tempat. Salah tempat.
Seharusnya minta kepada siapa? Minta kepada pencipta hujan dan minta kepada pencipta bintang Allah Azza wa Jalla. Ini syirik besar. Dan yang keliru juga di tengah masyarakat kita adalah ketika ada bintang jatuh, malah make a wish, ya. Malah memohon, malah berdoa, membuat sebuah permohonan. Padahal sejatinya ketika ada bintang jatuh itu adalah malaikat yang melempar, iblis melempar setan yang mencuri berita langit. Malah dijadikan tempat meminta, make a wish gitu. Ya, ini syirik besar hadir. Nggak boleh. Ketika ada bintang jatuh, mestinya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan malah meminta sebuah permintaan. Katanya ketika bintang jatuh itu doa itu lebih makbul gitu, lebih mudah diijabah. Nggak ada itu, nggak ada. Ini syirik, ini kesyirikan. Itu yang pertama, bahwa dia bisa jatuh dalam syirik besar. Yang kedua adalah dia menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu dengan keyakinan bahwasanya yang menjadi pelaku utama turunnya hujan itu bintang. Bintang. Ya. Jadi menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu bisa syirik besar apabila yang pertama dia minta hujan kepada bintang, yang kedua menisbatkan hujan kepada bintang. Syirik besar. Namun dia bisa menjadi syirik kecil. Ingat ya, jangan remehkan syirik meskipun kecil. Ya, yaitu dia menjadikan bintang itu sebagai sebab. Akan tetapi, ya, dia tetap meyakini bahwa Allah yang pencipta dan pelakunya. Ya. Kenapa? Karena setiap orang yang menjadikan sebab sesuatu yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab, baik melalui wahyu atau takdir, maka ia jatuh dalam syirik kecil. Ya. Maka disebut syirik kecil apabila dia menisbahkan hujan kepada sebab dan juga menisbatkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyetarakan Allah kan gitu. Seolah-olah dia menyetarakan Allah Azza wa Jalla. Memang Allah yang menurunkan hujan, tapi itu lihat bintang itu ada gitu. Berarti kan dia juga menyandarkan kepada bintang. Dan ini syirik kecil. Tapi kalau menyandarkan satu-satunya menjadi penyebab hujan itu bintang, itu syirik besar. Itu syirik besar. Ya. Karena hadirin sekalian kita mesti tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depannya atau bahkan apa yang tengah atau telah terjadi. Semua itu telah tercatat 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Artinya apa? Kapan hujan? Kapan berhentinya? Di mana hujan itu akan turun? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum dunia seisinya langit bumi diciptakan, Allah sudah takdirkan itu terjadi. Allah sudah takdirkan itu terjadi. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang termasuk terlarang dan masuk juga dalam bahasan ini adalah mungkin kita sering dengar ada orang mengatakan langit turunkan hujan atau misalnya langit dengarlah doaku. Masuk dalam bahasan ini. Ini nggak boleh. Haram. Bisa masuk dalam syirik besar, bisa masuk dalam syirik kecil. Ya. Jika dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan satu-satunya itu adalah langit, sehingga dia berdoa kepada langit, minta ke langit. Ini jatuhnya syirik juga nggak boleh. Minta ke Allah, bukan ke langit. Minta ke Allah, bukan ke langit.
Jadi nggak boleh mengatakan langit turunkan hujan, ya, atau langit dengarlah doaku. Salah. Tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya mengaitkan hujan dengan peristiwa tertentu. Karena ada sebuah keyakinan di tengah masyarakat kita. Bahkan Anda pernah dengar dari tetua tuh, Anda pernah dengar bahwa nanti kalau habis tahun baru Cina pasti hujan. Nanti setelah tahun baru Cina pasti hujan. Sedangkan di dalam keyakinan orang Cina, ya, menurut para Feng Shui, ahli Feng Shui, bahwa hujan pada saat Imlek itu disimbolkan Dewi Kuan Im sedang menyiram bunga Mei Hua yang diartikan sebagai berkah dari langit. Artinya apa? Ketika seseorang mengatakan bahwasanya setelah tahun baru Cina akan turun hujan, berarti dia menyamakan akidahnya dengan akidah di luar Islam. Sedangkan kita tahu keyakinan akan turun hujan pada saat Imlek atau setelah Imlek. Ini keyakinan yang berada di luar Islam. Dan kita tahu ya, meyakini turunnya hujan saat Imlek atau setelah Imlek. Ini ini kan keyakinan sakral bagi yang di luar Islam. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini. Nggak boleh kita meyakini hal yang seperti ini. Karena ini berada di luar Islam gitu, sehingga kita ya udah berlepas aja. Kalau mereka di luar Islam ingin meyakini ya silahkan, karena mereka tidak berkewajiban. Akan tetapi kita sebagai Muslim punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya tanggung jawab. Ya. Adapun misalnya berkaitan dengan masalah perakiraan cuaca, kan kita tahu dulu kita zaman sekolah gitu kan, zaman kita sekolah itu musim penghujan ini antara bulan ini sampai bulan ini. Musim panas antara bulan ini sampai bulan ini. Selama hitung-hitungan itu masih dibolehkan oleh syariat, kan karena memang ada hitung-hitungannya. Ada ilmunya, dilihat dari satelit, dilihat dari pergerakan awan dan lain-lain, ada hitungannya. Itu boleh. Karena memang ada hitung-hitungannya gitu. Ya perakiraan cuaca, kan dia memantau ada hitungannya, melihat dari satelit gitu. Maka itu boleh. Ya. Dan yang namanya perakiraan cuaca itu mereka juga tidak memastikan gitu loh. Mereka tidak memastikan pasti turun hujan, enggak. Ya, mereka hanya memperkirakan saja, bukan memastikan. Yang enggak boleh kan memastikan. Karena hujan ini juga termasuk masalah gaib loh. Dan perakiraan cuaca itu kan melihat dari tanda-tanda. Misalnya awan hitam gitu kan, itu kan tanda gitu ya. Kalau kita melihat awan hitam mendung berarti ada kemungkinan akan turun hujan. Kan mungkin, tidak memastikan. Ya, jadi kalau masalah perakiraan cuaca, selama hitung-hitungannya itu masih dibolehkan, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi ya, selain kita mengetahui misalnya hujan ini, musim penghujan antara bulan ini ke bulan ini, musim panas antara bulan ini ke bulan ini, itu kan hanya perakiraan saja. Akan tetapi yang pastinya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya begitu. Ya misalnya hujan di Kota Pontianak diperkirakan akan hujan. Kan BMKG juga nggak bisa memastikan di titik-titik mana yang akan hujan gitu. Mereka nggak bisa memastikan karena memang hanya memperkirakan, bukan memastikan. Dan kadang-kala pun meleset gitu kan. Katanya jam sekian hujan, ternyata masih panas. Atau bahkan nggak hujan sama sekali. Kan hanya memperkirakan, bukan memastikan. Wajar kan hanya memperkirakan, bukan memastikan gitu. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak boleh yang menisbatkan
hujan kepada bintang-bintang tertentu, atau bahkan menyandingkannya kepada Allah dan kepada bintang, itu nggak boleh. Kalau kita menyandingkan semata-mata kepada bintang, ini syirik besar. Tapi kalau kita menyandingkan kepada Allah, menyandingkan kepada bintang, itu bisa menjadi syirik kecil. Dan syirik kecil ini jangan lihat kata kecilnya, akan tetapi lihat dosa yang dihasilkannya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga semua kaum muslimin dari pemahaman, dari keyakinan yang keliru. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menganugerahkan kebaikan kepada kita semua, pemahaman, menganugerahkan kepada kita keteguhan iman, istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.